Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf dan channel Cahaya di atas Cahaya. Ada salah satu saudara kita, penggemar channel Samsudin Al-Hafiz, menyampaikan kepada saya bahwa saya sudah berusaha khusyuk tapi belum bisa. Tolong bimbingannya Pak Samsudin. Insya Allah saya bimbing apa yang saya fahami tentang khusyuk dalam sholat. Saudara-saudara, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, kenapa saudara tahu kalau saudara itu belum khusyuk? Berarti saudara sudah tahu apa itu khusyuk. Subhanallah. Berkali-kali saya menjelaskan bahwa semakin kita berusaha khusyuk dalam sholat, semakin tidak khusyuk. Sekali lagi, dengarkan kata-kata saya, semakin kita berusaha khusyuk dalam sholat, semakin tidak khusyuk. Subhanallah. Saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa apabila kita tidak memahami ilmu tasawuf, tidak akan bisa khusyuk. Jujur, mohon maaf, hanya orang-orang yang mengetahui atau pernah belajar ilmu tasawuf yang sebenarnya khusyuk dalam sholat. Ketika kita bertahan dalam ilmu syariat, tidak akan bisa khusyuk. Apa sebab? Karena mereka niatnya sholat itu surga, pahala. Niatnya aja sudah tidak bisa khusyuk, sudah tidak khusyuk, apalagi melaksanakan. Sekali lagi, mereka sholat yang selalu mengharap pahala dan surga, saya yakin 1000% tidak akan khusyuk dalam sholat.
Kenapa kita selalu mengharap surga atau pahala dalam sholat? Karena memang yang kita ini selalu diajarkan, selalu diajari dengan diiming-imingi. Contoh misalnya, kita sering mendengar saudara-saudara kita bahwa kalau tidak sholat masuk neraka, kalau sholat pasti masuk surga. Padahal banyak orang sholat, tapi tidak sedikit orang masuk neraka. Kan saya sudah pernah menjelaskan, bayangkan apa kata Nabi. Suatu saat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Cuma satu golongan yang benar, yang artinya akan masuk surga. Kalau kita masih bertahan dalam ilmu syariat, tidak belajar ilmu hakikat, ma'rifat, tasawuf, tidak akan bisa husuk. Semakin kamu berusaha husuk, semakin tidak husuk. Mohon maaf, orang-orang syariat itu tidak ada yang husuk dalam sholat. Karena dalam pikirannya surga, surga, pahala, itu sudah tidak husuk. Saya sering menjelaskan dalam konten saya bahwa yang dimaksud husuk dalam sholat itu ketika kamu sudah fana di dalam sholat itu. Fana dalam sholat artinya dia tidak lagi merasa berbuat dalam sholat itu. Itu baru husuk namanya. Ketika kamu masih merasa dirimu sholat, kamu tidak akan pernah husuk. Makanya hanya orang-orang tasawuf yang bisa husuk dalam sholat. Kenapa? Karena hanya orang-orang tasawuf itulah mati di dalam hidup. Memang pandangannya orang hidup, tapi dia melihat dirinya mati. Subhanallah. Dia tidak peduli orang, terserah melihat hidup, melihat mati, terserah. Dia nggak mau tahu. Tapi dia melihat diri sendiri, mati tidak ada. Makanya saya selalu menjelaskan dalam konten-konten saya bahwa matikan dirimu dalam sholat. Bagaimana mati dalam sholat? Jangan pernah merasa berbuat. Itulah sebabnya saya katakan, sadari di dalam setiap gerak tindakan itu Allah, sadari semuanya. Setiap gerak Allahu Akbar, sadari itu Allah. Sadari. Karena memang dia. Coba, ini hanya sedikit orang memahami. Ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan dalam konten. Kenapa setiap gerak dalam sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar? Apa sebab? Karena itu salah satu isyarat dari Allah. Ini loh aku. Allahu Akbar, ini loh aku. Itu isyarat dari Allah. Menunjukkan kita atau memberitahukan kita bahwa sesungguhnya aku itu yang menggerakkan kamu dalam sholat. Makanya kita sadari. Nah, ini juga yang dikatakan menyaksikan Allah dalam sholat. Dengan bahasa lain, dialah yang menyaksikan dirinya dalam sholat itu. Kita ini tidak punya daya upaya. Sekali lagi, saudara, mohon maaf, kita
tidak bisa khusyuk dalam sholat. Semakin kita berusaha khusyuk, semakin tidak khusyuk. Dan sekali lagi, kalau kamu tidak memahami ilmu hakikat ma'rifat tasawuf, hanya bertahan di syariat, kamu tidak akan bisa khusyuk. Kenapa? Karena dalam pikiran kalian hanyalah surga, pahala, surga, pahala. Ketika kita sholat, dalam pikiran kita surga, pahala, bukan Allah, gagal. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, gagal. Karena kalian sholat bukan karena Allah. Cuma mulut kalian mengatakan karena Allah, tapi dalam pikiran kalian surga, pahala. Mana mungkin bisa khusyuk? Yang dimaksud khusyuk dalam sholat adalah ketika kamu sudah tiada dalam sholat itu, fana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.